Selamat pagi semuanya. Setiap pagi, saya mengikuti kelas daring melalui Zoom atau Google Meet. Tentunya tak lupa ditemani dengan teh hangat. Dan kebetulan hari ini membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Sejak menjadi mahasiswa, saya bertemu dengan banyak teman baru yang berasal dari berbagai daerah. Ini Meme dari Sidoarjo, Firdan dari Lumajang, Rara dari Depok, Cindy dari Blitar, Bila dari Tangerang, dan Mahdi dari Palangkaraya. Sebab memang letak kampus di Surabaya dan mayoritas memang mahasiswa berasal dari Jawa Timur pula. Banyak mahasiswa, termasuk saya, terkadang terlalu asik menggunakan bahasa daerah. Dan tentu saja yang berasal dari luar entah mungkin tidak paham apa yang sedang dibahas. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang sosial, budaya, suku, agama, ras, dan bahasa. Mereka semua dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Bahasa gaul. Dialek bahasa Indonesia yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Bahasa gaul paling banyak digunakan oleh para remaja, terutama semenjak muncul istilah bahasa Jaksel. Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki cukup banyak penduduk berupa WNA, atau setidaknya mereka yang mempunyai keturunan berasal dari luar Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya sekolah dan universitas internasional di sana. Fenomena ini membuat banyak remaja merasa keren jika bisa berbicara dengan lancar dalam bahasa asing. Ih, sumpah, gue bete banget deh lihat jokes soal anak Jaksel yang di sosmed itu. Iya banget, gue literally offended gitu loh sebagai anak Jaksel yang tinggal di Senopare. Tanpa sadar, akhirnya cukup sering menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing. Padahal, banyak dari kata tersebut sebenarnya memiliki kosakata yang hampir sama dalam bahasa Indonesia, seperti village, privilege, literally, literal, kalem, crime, kriminal, barcode, kode bar. Tahukah kalian, ada banyak sekali bahasa asing yang sudah umum kita dengar ternyata sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti selfie, menjadi swafoto, potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan ponsel atau kamera digital, biasanya untuk diunggah ke media sosial. Hashtag menjadi tagar, digunakan sebagai tanda untuk merujuk pada topik sebuah kiriman status dalam jejaring sosial. PowerPoint menjadi salindia, terawang fotografi pada pelat kaca tipis yang diatur agar dapat diproyeksikan. Talkshow menjadi gelar bicara, acara bincang-bincang di televisi atau radio yang dilakukan dalam suatu panel yang terdiri atas beberapa tokoh dan dipandu oleh pembawa acara atau acara bincang. Belajar bahasa asing memang sangat penting, terutama di era globalisasi seperti saat ini. Namun, bukan berarti kita bisa melupakan bahasa nasional kita sendiri. Bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan nasional dan identitas nasional. Maka, kita harus bangga dan memelihara serta mengembangkannya tanpa perlu rasa rendah diri. Dalam berbahasa Indonesia, kita memiliki aturan tata kata. Untuk itu, saat ini kita menggunakan EBI, Ejaan Bahasa Indonesia sejak 2015. Tanpa sadar, banyak kata yang sering kita gunakan namun salah dalam penulisan kosakatanya. Sepertinya ada yang salah.
antara silakan dan silahkan, yang benar adalah silakan. Antara utang dan hutang, yang benar adalah utang. Antara cedera dan cedera, yang benar adalah cedera. Antara napas dan nafas, yang benar adalah napas. Begitu juga dengan kata diagnosis dan diagnosa. Hayo, apa yang benar? Yang benar adalah diagnosis. Lalu kata kwitansi dan kwitansi, yang benar adalah kwitansi. Lalu ada kata analisa dan analisis, yang benar adalah analisis. Ada pula kata yang cukup sering kita dengar, asik, asyik dengan Y atau asik tanpa Y. Yang benar adalah asyik dengan Y. Lalu kita cukup sering mendengar kata tolak ukur, padahal yang benar adalah tolok ukur. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Sedangkan berbahasa Indonesia yang benar berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan aturan dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Mari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.